شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri faqrul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Kepala SMP Al-Irsyad yang saya hormati, Ketua Panitia Semarak Ramadan tahun 1442 Hijriah yang kami hormati, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kepada segenap siswa dan siswi SMP Al-Irsyad yang selama ini menjalani pembelajaran secara daring atau belajar jarak jauh di rumah, dikarenakan ada suatu sistem yang dijalankan oleh pemerintah karena adanya situasi dan kondisi alam yang kita tidak pernah tahu, karena itu hanya Allah lah yang menentukan. Peraturan persekolahan atau pendidikan harus belajar di rumah, itu pun diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu kita harus taat kepada aturan yang berlaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, saya alhamdulillah masih bisa berbagi yang remeh, tapi mungkin bisa jadi luar biasa untuk kita semua. Untuk kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang sudut pandang ilmu pengetahuan terhadap puasa. Yang dimaksudkan puasa di sini mungkin orang biasa menyebutnya atau lebih mengenal dengan istilah puasa Ramadan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa terdapat banyak manfaat dari puasa Ramadan. Ini ada menurut dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mungkin kurang lebih artinya begini: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berpuasa ini bukan peristiwa baru pada generasi kita sekarang. Akan tetapi puasa itu sudah pernah dijalankan oleh generasi kita yang lebih dulu. Nah, kita secara umum sebagai umat Islam, bahwa puasa bagi umat Islam itu secara khusus ini akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Untuk umat Islam, puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tetapi akan dijalankan oleh seluruh penduduk yang ada di dunia yang memeluk agama
Islam. Insya Allah kita sebagai warga perguruan Al-Irsyad, khususnya di SMP Al-Irsyad yang sedang menggelorakan semarak Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang kebetulan sebagai ketuanya adalah saudara kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Pancanova. Semoga akan dimudahkan di hari-hari mendatang dan akan mendapatkan sumbangsih dari berbagai pihak untuk ikut menggelorakan semarak Ramadan. Nah, sekarang saya kaitkan bahwa puasa ini pada dasarnya kalau umat Islam bukan hal yang asing, karena sudah dari tahun ke tahun. Sebagai contoh saya lah, misalnya ini sudah mengalami puasa mungkin semenjak kita ukuran masuk untuk melakukan puasa, kategorinya adalah sudah balik ya. Nah, kita sudah diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Pengertian secara umum atau yang mudah dipaham bahwa puasa itu di bulan Ramadan adalah menahan lapar, menahan makan, menahan minum, dan yang lain yang semuanya terkait dengan pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini terdapat di dalam puasa yang mencakup ada 8 faktor sebenarnya. Satu misalnya meliputi unsur ketakwaan. Yang kedua, mungkin puasa mampu menembus dosa. Yang ketiga, mengendalikan syahwat. Ini cukup berat bagi manusia karena kita itu sering sekali bergerak di luar kesadaran atau di luar kendali syahwat kita. Kemudian memperbanyak sedekah atau sedekah. Menyempurnakan ketaatan, meningkatkan rasa syukur, dan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Nah, sampai kepada yang diharapkan pada ajaran ini atau dalam berpuasa itu, tujuan yang paling penting adalah bagaimana kita berupaya agar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu secara manfaatnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan sudut pandang atau dengan sains? Nah, ini juga harus dipahami bahwa sains atau ilmu pengetahuan itu akan bisa terinteraksi dengan kegiatan keagamaan, khususnya yaitu puasa bagi umat Islam di bulan Ramadan. Contoh demikian. Kenapa manusia itu diwajibkan puasa? Puasa itu tadi sudah dijelaskan banyak manfaatnya. Sekarang saya kaitkan dengan dunia kesehatan atau bidang kesehatan. Contoh kita itu pola makan saja yang gampang. Kenapa orang itu selalu makan lebih banyak dan lebih bervariasi? Kalau kita sadar bahwa di dalam Islam pun sudah diajarkan bahwa tubuh kita itu harus diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk oksigen, lalu apalagi yang sepertiga itu untuk air, sehingga akan terkendalikan keseimbangan di dalam tubuh. Kita tidak sadar diri kadang-kadang makan berlebihan itu yang penting kita kenyang, tidak pernah memikirkan dampak berikutnya. Kalau kita selektif, diajarkan secara disiplin, insya Allah kesehatan itu akan terjaga. Karena apa? Toksin-toksin yang ada di dalam tubuh yang tidak bisa keluar, itulah akan menjadi penyebab penyakit di dalam tubuh. Dari mana? Ya sisa-sisa makanan yang kita nikmati pada saat kita mungkin begitu lahapnya, begitu enaknya menikmati sebuah makanan. Terus kita berhari-hari sampai mungkin kepada akhirnya
Di Indonesia sekarang ini banyak orang yang menderita. Menderita apa? Ya menderita penyakit diabetes, kolesterol tinggi, kemudian asam urat. Ya. Kalau sekarang yang paling berat adalah obesitas. Kemudian penyakit jantung. Itu sangat-sangat berbahaya menurut dunia kesehatan. Nah, kita puasa itu diajarkan agar sadar diri, taat, dan mau berbagi, gitu loh. Katakanlah kita punya makanan 1 piring nasi, 1 piring sayuran. Kita tidak harus habiskan sendiri. Kita berbagi dengan saudara kita, berbagi dengan tetangga kita. Insya Allah itu akan menjadi makanan yang sehat dan halalan thayyiban. Mudah-mudahan itu sebagian yang saya sampaikan atau mungkin sekelumit dari yang saya sampaikan bisa membawa pengertian dan hikmah kepada kita semua bahwa kalau kita sering berpuasa, insya Allah badan sehat. Kalau kita yakini bahwa Allah selalu akan memberikan kesehatan kepada kita melalui puasa, insya Allah itu akan terjadi. Karena apa? Yang ada di pikiran kita itulah yang akan terjadi dalam kehidupan. Kadang-kadang kita tidak sadar diri atau kurang menyadari bahwa ketidakyakinan diri kita bahwa puasa menyembuhkan penyakit itu kadang orang tidak yakin. Tapi setelah ada yang mengatakan puasa dapat menyembuhkan penyakit, alah omong kosong. Kok saya tetap begini? Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Di situ berpuasa itu akan terjadi proses metabolisme yang silih berganti. Dikala kita makan kenyang, mungkin banyak kandungan atau asupan makanan ke dalam tubuh yang tidak bisa dicerna atau tidak mengalami metabolisme yang lancar, timbulnya adalah sampah yang tertimbun di dalam tubuh. Nah, untuk menghilangkan itu bagaimana caranya? Ya kita berpuasa, mengendalikan pola makan, mengurangi, sehingga apa? Di situ yang sudah mengendap lama, dia akan terbakar di dalam tubuh, kemudian akan dikeluarkan melalui bentuk cairan, mungkin keringat, mungkin air kencing atau urin, dan bisa juga melalui, kotoran-kotoran yang berupa benda. Bendanya benda padat bisa, yaitu berupa feses, itu bahasa orang-orang IPA katanya. Ya, bahasa feses. Jadi, pola makan kita itu harus diatur. Alhamdulillah kita orang Islam sudah ada tuntunannya. Ada ajarannya, sehingga kalau orang Islam kok sering sakit, sebenarnya kita perlu belajar lagi. Artinya belajar, mari kita kaji apa betul ada manfaatnya atau efek puasa terhadap kesehatan tubuh kita. Kalau saya meyakini bahwa puasa itu akan membantu menyembuhkan atau mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh, asalkan kita yakin bahwa Allah itulah yang memberikan petunjuk. Sebab penyakit itu juga datangnya tidak dari mana-mana, yaitu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya, kapan penyembuhannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.